minta izin sama kamu untuk membawa suamiku. Hai, apa kabar para penonton yang budiman? Apa kabar semuanya? Selamat datang ya di YouTube channel aku. Setelah sekian lama ya kita tidak bertemu. Aku berharap kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kali ini berbeda dengan video sebelumnya, aku akan mereview sebuah sinetron terhits di zamannya, berjudul Hancur Hatiku Dinikahi Bukan Karena Cinta. Cilah. Nah, film ini menceritakan seorang wanita yang ditipu oleh seorang lelaki yang tujuan utamanya mendekati dan menikahi wanita itu adalah hanya karena kekayaan wanita ini. Nah, penasaran kan? Daripada lama-lama, kita simak videonya ya. Let's go! Sebelum kita masuk ke alur film, perkenalkan wanita ini bernama Fanny. Dia adalah seorang wanita karir yang kaya yang melanjutkan usaha kedua orang tuanya. Dan lelaki ini bernama Raymond, yang dimana dia sedang terlilit hutang. Dan ini adalah istri dari Raymond bernama Widya. Ini ibu dari Fanny yang sudah sakit-sakitan yang ingin anaknya bahagia sebelum dia meninggal. Awal film diperlihatkan Raymond, Fanny, dan ibunya sedang terlibat suatu obrolan yang dimana saat itu Raymond berniat untuk melamar Fanny menjadi istrinya. Tampak ibu Fanny yang saat itu sedang sakit sangat bahagia mendengar bahwa ada seorang lelaki yang akan menikahi anaknya. Berpikir bahwa Raymond adalah seorang lelaki baik, maka ibunya merestui niat baik Raymond kepada anaknya. Makasih ya, Bu. Ibu udah izinin aku menikah sama pria pilihan aku. Lalu scene beralih, terlihat seorang rentenir mendatangi sebuah rumah milik wanita bernama Widya, yang dimana kita tahu dia adalah istri dari Raymond. Rentenir tersebut mencari Raymond untuk menagih hutang. Kemudian terlihat Raymond keluar dari mobil dan memohon kepada rentenir itu untuk diberi waktu. Nanti kalau udah punya uangnya pasti gue ganti. Kasih gue waktu 1 bulan ya. Oke? Setelah rentenir pergi, Raymond dan Widya sedang berdebat karena Widya tidak dapat menerima keputusan Raymond untuk menikahi Fanny. Namun mendengar penjelasan Raymond bahwa tujuannya menikahi Fanny hanyalah untuk dapat membayar hutang-hutangnya, maka Widya pun terpaksa mengiyakan keputusan suaminya itu. Aku sayangnya sama kamu aja. Pokoknya, setelah hutang aku lunas, aku tinggalin dia. Kemudian pernikahan pun terjadi antara Raymond dan Fanny. Maka Raymond pun memulai rencananya. Pada malam pertama setelah mereka menikah, Raymond mengatakan bahwa dia membutuhkan uang untuk membayar utang-utang perusahaannya. Tanpa berpikir panjang, karena Fanny sangat mencintai suaminya, maka Fanny memberikan uang yang dibutuhkan oleh Raymond. Penyelamat aku saat ini. Apalagi kalau nggak ada kamu. Keesokan harinya, setelah Raymond membayar hutang-hutangnya, Raymond bertemu istri pertamanya dan memberikan sebuah cincin berlian. Scene berpindah, terlihat Fanny dan temannya sedang terlibat perbincangan yang dimana temannya bercerita kepada Fanny bahwa dia akan bercerai dengan suaminya karena temannya terlalu sibuk dalam bekerja. Mendengar apa yang terjadi pada temannya, maka Fanny memutuskan untuk berhenti bekerja dan memberikan tanggung jawab kepada suaminya untuk memimpin perusahaannya.
Namun sebelum itu, Fanny bertemu ibunya untuk mengatakan keputusannya itu. Dan setelah bertemu dengan ibunya, maka ibunya pun menyetujui pilihan Fanny untuk berhenti bekerja dan membiarkan Raymond yang memimpin perusahaan. Lalu pada malam hari, saat Raymond pulang dari tempat kerjanya, tampak Raymond terlihat marah-marah karena perusahaannya sedang banyak masalah saat itu. Lalu Fanny memberikan solusi kepada suaminya untuk menjual perusahaannya dan menggantikan Fanny menjadi direktur perusahaan yang dipimpin oleh Fanny. Raymond mendengar itu tentunya sangat senang dan berpura-pura terpaksa menerima tawaran Fanny. Aku nggak nyangka bisa semudah ini ya. Setelah Raymond mendapatkan apa yang dia mau, sikap Raymond berubah kepada Fanny dan menuduh Fanny berselingkuh darinya. Fanny mendengar itu sangat tidak terima, dan setiap harinya Raymond semakin semena-mena kepada Fanny. Suatu waktu saat Fanny pergi ke kantor untuk menemui Raymond, terlihat Raymond tidak berada di kantor dan langsung menelpon suaminya itu untuk menanyakan keberadaan suaminya tersebut. Mas Raymond, kamu lagi di mana, Mas? Kamu kenapa sih pakai telepon segala? Aku lagi di kantor, lagi kerja. Sedang saat itu, Raymond berada bersama istri pertamanya di rumah baru yang baru saja Raymond beli untuk istrinya Widya. Mengetahui bahwa Raymond membohongi Fanny, Fanny pun mulai mencurigai suaminya. Scene berpindah pada saat mereka sedang makan bersama. Tiba-tiba HP milik Raymond berdering. Namun saat itu Raymond pergi keluar tanpa membawa HP. Terpaksa Fanny lah yang menjawab telepon itu. Fanny terkejut mengetahui asal telepon itu dari pemilik perhiasan yang dimana mengatakan bahwa Raymond memesan sebuah kalung berinisial W. Fanny terkejut dan semakin menambah rasa curiganya terhadap suaminya itu. Merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Raymond, maka Fanny memutuskan untuk mengikuti suaminya itu ke kantor. Fanny terkejut bahwa suaminya tidak menuju arah kantor. Fanny pun semakin gelisah. Dan tiba-tiba, jreng-jreng, ternyata Raymond bertemu istrinya Widya dan Fanny melihat Raymond dan Widya saling berpelukan. Tanpa berpikir panjang, Fanny langsung melabrak suaminya itu. Dan tanpa bersalah, Raymond mengatakan bahwa Widya adalah istri pertamanya. Dan Widya pun mengakui itu, bahkan mengakui bahwa dia adalah istri pertama Raymond. Fanny pun marah dan merasa dipermainkan oleh Raymond dan Widya. Sedang bertengkar dengan Raymond, tiba-tiba telepon dari suster yang merawat ibunya mengatakan bahwa ibunya tiba-tiba sesak nafas dan sedang dibawa ke rumah sakit. Mendengar itu, Fanny pun pergi sambil mengatakan bahwa urusan mereka belum selesai. Saat di rumah sakit, ibunya menanyakan keberadaan Raymond kepada Fanny. Namun demi menjaga kondisi ibunya, Fanny terpaksa harus berbohong bahwa suaminya sedang sibuk bekerja. Lalu dari luar ruangan terlihat Raymond sedang mengintip perbincangan Fanny dan ibunya. Mengetahui bahwa Fanny tetap merahasiakan apa yang terjadi pada rumah tangga mereka, Raymond semakin berulah kepada Fanny. Scene berpindah di mana Fanny sedang berada di luar rumah sakit. Tampak dengan diam-diam Raymond masuk menemui ibu mertuanya dengan membawa sebuah surat kuasa. Raymond berpura-pura kepada ibu mertuanya bahwa surat itu harus ditandatangani oleh ibu mertuanya karena demi kepentingan perusahaan. Tanpa berpikir panjang, ibu mertuanya langsung menandatangani surat tersebut.
Dan akhirnya tanpa sepengetahuan Fanny dan ibunya, perusahaan yang mereka miliki berpindah tangan kepada Raymond. Scene berpindah. Di pagi hari saat di kantor, Raymond dan istri pertamanya Widya datang dengan muka berseri-seri. Mereka memberitahukan kepada semua karyawan bahwa perusahaan itu sekarang milik Raymond seluruhnya. Merasa ada yang tidak beres dengan Pak Raymond, maka salah satu dari karyawan di kantor itu menelpon Fanny dengan diam-diam. Dia memberitahukan apa yang terjadi di kantor saat itu. Mendengar itu, Fanny bergegas ke kantor. Saat tiba di kantor, Fanny mendapatkan suaminya sedang bersama dengan Widya. Fanny pun marah kepada Raymond. Namun mereka justru kembali menertawakan Fanny dan mengusir Fanny dari ruangan itu. Scene beralih di rumah sakit. Saat itu ibu Fanny ingin bertemu Raymond. Dengan terpaksa, Fanny mencoba menemui Raymond dan memohon untuk menemui ibunya. Namun sikap Raymond semakin menjadi-jadi, karena saat itu Raymond menyuruh Fanny untuk berlutut memohon kepada Widya agar diizinkan bertemu ibunya. Dengan terpaksa, Fanny melakukan itu demi ibunya. Namun ternyata Raymond mempermainkan Fanny. Sekalipun Fanny sudah melakukan apa yang Raymond minta, Raymond justru tidak ingin pergi bertemu ibunya. Dengan kekesalan dan rasa sedih, Fanny pun pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya terlihat Raymond sedang menemui ibu mertuanya. Dan ternyata saat itu Raymond mengatakan semua yang terjadi dengan rumah tangganya. Mendengar itu ibunya terkejut dan Raymond meninggalkan ibu mertuanya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Fanny pun datang berniat menjenguk ibunya, namun dikagetkan bahwa ibunya telah meninggal. Saat itu semakin besar rasa kemarahan Fanny terhadap Raymond. Dan setelah beberapa hari ibunya meninggal, Fanny bertemu pengacara untuk mengurus perpisahan mereka. Lalu Fanny bertemu dengan Raymond yang saat itu sedang bersama-sama dengan Widya. Dia mengantar surat perceraian dan tampak Raymond dan istrinya justru bahagia dengan keputusan Fanny tersebut. Lalu Raymond meninggalkan Fanny saat itu dan pergi bersama Widya. Saat di perjalanan, Raymond dan istrinya terlihat bahagia karena berhasil mengambil semua harta Fanny. Namun karena kelalaian Raymond membawa mobil dan juga mungkin karena karma sudah menyakiti hati Fanny bahkan sampai membuat ibunya meninggal, maka saat itu saat mereka sedang bermesraan dalam mobil, terjadi kecelakaan dan karena kecelakaan itu membuat Raymond dan Widya meninggal. Lalu setelah semua yang terjadi, maka film pun tamat. Oke geng, sampai di sini dulu ya video dari aku. Kali ini semoga kalian suka sama video yang aku sajikan buat kalian semua. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa ya di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.